dalam mazhab Hanafi itu sunnatun wajibatun la yabaghi tarkuha liqadirin 'alaiha min ahraril muslimina illal haja fal haja falaisat 'alaihim udhiyah. Berkurban hukumnya sunnah yang kokoh, tidak seyogyanya meninggalkan berkurban bagi orang-orang merdeka dan muslim kecuali orang-orang yang haji. Orang yang haji itu tidak diwajibkan untuk melakukan udhiyah. Mazhab Hambali sama kayak Syafi'i. Jadi gampangnya gini, Syafi'i sunnah muakkadah, Hanafi wajibah, mazhab Maliki sunnah wajibah, mazhab Hambali itu sunnah muakkadah. Intinya orang kalau bisa berkurban dan dia nggak berkurban jelek. Tuh orang jelek. Yang keempat, keutamaan berkurban. Hadis riwayat Imam Tirmizi. An Aisyata, dari Siti Aisyah, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adamiyun, tidak ada seorang anak Adam beramal min amalin, dari satu perbuatan, yauman nahri, pada hari Idul Adha, ahabba ilallahi, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min ihraqid damin, dari mengalirkan darah. Hari Idul Adha masuk takbiran, maka di hari itu semua amalan kalah dibandingkan mengalirkan darah. Makanya Abdullah bin Abbas motong ayam bukan karena kurban dalam istilah fikih, tapi karena hadis ini. Jadi orang yang nggak sanggup berkurban tapi tetap mau dapat fadilah mengalirkan darah, maka menyembelih ayam karena Allah, kemudian dagingnya disedekah. Paham gak nih? Bukan artinya boleh berkurban pakai ayam. Ya, kurban tuh umum, ya. Tadi kita udah bahas. Tapi saking pentingnya ini hari, sampai Abdullah bin Abbas yang bukan orang miskin tetap motong ayam untuk nunjukin bahwa ini adalah satu hal yang mulia di hari Idul Adha bagi yang tidak mampu. Jangan dibilang nanti kurbannya pakai ayam boleh ya, beda nih. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha, karena kurban-kurban itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan rambutnya, wa aglafiha, dengan kukunya, wa annadama, dan sesungguhnya darah kurban la yaqa'u minallah, telah sampai kepada Allah pahalanya, qabla ayyaqa'ah, sebelum jatuh minal ardi, ke tanah, fatibu biha nafsa, maka berkurbanlah dengan senang hati. Jadi orang berkurban tuh senang. Kenapa? Memberikan milik Allah kembali kepada Allah. Memberikan, itu bahasanya ya. Memberikan apa yang sudah menjadi milik Allah sedari awal, yang dititipkan kepada kita, kepada Allah. Itu namanya kurban. Udhiyah. Dalam Hasyiah Imam Syarqawi, beliau mengatakan wa dzakara Rafi'i wa Ibnu Rif'ah, dan menyebutkan Imam Rafi'i dan Ibnu Rif'ah haditsa azimu dhahayakum, perbesarlah kurban-kurban kalian, fa innaha ala sirat matayakum, karena kurban-kurban itu nanti akan menjadi kendaraan kalian di atas siratul mustaqim. Yang kurban embe jangan cungkring naik siratul mustaqim, udah tipis jatuh. Ya, kalau kurbannya besar, baik ikhlas ya semampunya dah. Kalau ikhlas betul-betul karena Allah, nanti akan menjadi penolong pada saat menyeberangi jembatan siratul mustaqim. Dalam kitab As-Sunanul Kubra karangan Imam Al-Baihaqi, an Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, dari Zaid bin Arqam, annahum qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma hadhil adhahi, apa kurban-kurban ini ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab alaihi salatu wasallam, sunnatu abikum Ibrahim alaihi salam, sunnah bapak kamu, bapak kalian Nabi Ibrahim alaihi salam.
Qalu ma lana fiha minal ajr. Para sahabat nanya, pahalanya apa ya Rasulullah? Qala bi kulli qatratin hasanah. Setiap satu tetes ada hasanah. Ada yang pernah ngitungin, Bu? Kalau sapi 1 ton, kira-kira berapa tetes darahnya? Banyak ya? Oke. Kita kalau doa pamungkasnya apa? Rabbana atina, mintanya hasanah loh, 1 loh. Tapi kalau orang kurban, setiap tetes darahnya jadi Jadi jangan diterjemahin pahala doang nih. Lebih dari sekedar itu. Kan ini sebuah kata yang Allah tuliskan dalam Quran, hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, di dunia ada hasanah, di akhirat ada. Sementara orang yang kurban setiap tetesnya jadi nah berapa tuh? Dalam riwayat yang lain, bikulli sya'ratin hasanah, setiap 1 helai rambutnya jadi hasanah. Luar biasa. Nah sekarang yang mau niat kurban, niat aja. Ya Allah, saya niat berkurban. Masalah nanti bagaimana terserah. Tapi tanggal 10 sampai hari tasyrik saya niat buat niat aja dulu. Innamal a'malu binniyat. Kalau mau dapat pahala ini udah niat. Ya Allah, saya niat berkurban 1 ton sapi. Entah duitnya dari mana saya nggak tahu. Yang penting saya niat. Niat bayar apa gratis? Tapi kagak mau. Kan salah dia tuh. Gratis, dapat hadiah, dicatat pahalanya, nggak mau. Nah, salah nih, orang begitu salah. Nah sekarang yang disunahkan berkurban. Fa amma syurutu sunniyatiha faminha al-qudratu 'alaiha fala tusannu lil 'ajizi anha. Syarat pertama adalah mampu. Mampu. Sunnah kurban bagi yang apa tuh mampu, Bib? Hari raya Idul Adha ada makanan, minuman, tempat tinggal buat dia dan dia bisa memberikan kepada orang yang dia tanggung. Hari tasyrik sampai hari tasyrik, dan ada kelebihan untuk berkurban, itu dapat sunnahnya. Gimana kalau ngutang? Jangan. Ngapain ngutang buat berkurban? Ya, kalau emang belum mampu jangan. Itu namanya maksain diri sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, Islam. Bib, orang non muslim mau nyumbang hewan kurban, boleh, nggak ada masalah. Tapi nggak disebut kurban, karena tidak memenuhi syarat. Boleh nggak, Bib, dikonsumsi? Boleh dibagin, boleh, silakan. Jadi jangan dihalangin kalau ada orang non muslim mau nyumbang sapi. Jangan ada dihalangin kalau orang non muslim mau nyumbang kerbau, onta sekalian kalau perlu, nggak apa-apa. Yang ketiga, al-hurriyatu, merdeka, maka budak tidak disunahkan berkurban. Menunda kurban bila mampu hukumnya dosa. Kemampuan tadi itu punya rezeki lebih. Kalau ditunda dosa. Ya 5 juta nabung, kita mau kurbanin ke sisi Allah yang terbaik, udah bismillah. Ujian keimanan tuh. Kita nggak disuruh ngorbanin anak kayak Nabi Ibrahim, cuma ngorbanin duit doang 5 juta seumur hidup sekali, dan itu pun untuk menggugurkan kesunahan pada keluarga kita. Udah, apalagi kalau tiap tahun ya, tiap tahun berkurban, insyaallah. Baik, apakah kita wajib untuk menghadiri proses pemotongan kurban? Pertama, kalau laki-laki disunahkan untuk menyembelih sendiri.
Kalau memang catatannya ingkana yuhsinuhu lil ittiba. Nah, kalau dia emang pinter nyembelihnya. Ibu udah pernah lihat belum, Bu? Proses penyembelihan kurban. Menaklukkan satu ekor sapi, itu taruhannya jempol kaki hilang. Bisa-bisa tempurung kaki pecah. Mending kalau kemaluannya yang ditendang. Apa kabar dunia, Bu, setelah itu? Ya. Makanya jangan gaya, kalau bukan pakarnya jangan gaya, oh iya, ini perempuan gaya, gue pengen nih nyembelih sendiri begini-begini, ditendang langsung wassalamualaikum, nggak jadi idul kurban, jadi pemakaman nanti yang ada. Udah kasih aja orang, ya. Oke. Nah, kalau emang nggak mampu maka diwakilkan saja. Dan ketika kita melihat sembelihan kurban disunahkan membaca doa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya sholatku, kurbanku, hajiku, hidupku, matiku adalah milik Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan untuk itulah aku diperintahkan, dan ketahuilah bersaksi, aku bersaksi bahwasanya aku adalah termasuk orang-orang yang beragama Islam. Okay. Sekarang syarat penyembelihnya. Jadi kurban ini kan syarat hewannya, syarat yang berkurbannya, syarat penyembelihnya, syarat hewan kurbannya, syarat yang berkurbannya, syarat penyembelihnya. Yang pertama, sah penyembelih sembelihannya orang yang beragama Islam. Artinya orang non-muslim tidak sah. Orang-orang tua kita di zaman dulu kalau ke pasar bahkan maunya nyembelih sendiri. Saking mereka hati-hati. Tapi kalau kita perlu nggak begitu? Ya, preferensi masing-masing. Kalau misalkan kita masuk ke dalam pasar, terus kita ada perasaan damai, tenang ketika ngelihat, oh ini orang benar. Kenal udah lama orang Islam sholat di masjid. Kadang-kadang pakai peci, pakai sarung, pakai kaos dalam. Belum tentu dia itu orang Islam. Ya, maka juga kita kudu hati-hati. Yang kedua, balik atau paling tidak mumayyiz. Balik umur 15 tahun, keluar sperma darah haid, atau mumayyiz. Mumayyiz itu anak kecil yang sudah bisa membedakan mana benar mana salah, itu mumayyiz. Misalkan anak umur 9 tahun, dia nyembelih, dia mumayyiz, halal kita makan. Tapi kalau bocil yang kagak mumayyiz, nggak halal tuh kita makan dagingnya. Yang keempat, ahli kitab, catatannya dalam mazhab Syafi'i, ahli kitab haruslah keturunan Nabi Harun. Kalau bukan keturunan Nabi Harun maka tidak sah. Nah, zaman sekarang pengen tahu keturunan Nabi Harun, gimana caranya? Yang ada orang-orang Yahudi sekarang itu, mereka haplogrupnya bahkan tidak bertemu dengan apa yang digadang-gadang sebagai haplogrupnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi tes DNA-nya nggak nyambung, emang susah gitu. Jadi kesimpulannya gimana, Bib? Kalau ada orang Kristen sama Yahudi nyembelih, ya jangan dimakan. Yang kelima, sembelihannya orang gila, mabuk, buta, itu sah dan halal dimakan.
tapi makruh. Orang apa aja tadi? Mabok, gila, buta. Dia nyembelih. Boleh nggak kita makan? Boleh, tapi makruh. Nggak disukain. Makruh tuh deket-deket haram. Bu, kira-kira masih mau nggak? Nah yaudah, urusan masing-masing ada. Ada orang mabok nyembelih, sembelih, gitu kan? Bismillah, Allahu Akbar, mabok. Ya terserah ibu sama bapak mau makan apa enggak. Ya. Ada orang buta nyembelih, Allahu Akbar. Misalkan si buta dari gua hantu, dia datang ke Al-Madinah Habibah. Saya mau beramal soleh nih, mau nyembelih, dia merem, dia sembelih, nah, itu makruh. Ya. Sembelihannya orang bisu yang bisa dipahamin isyaratnya sah. Misalkan dia nunjuk nih begini, bisu dia sah. Wanita kalau lagi haid dan dia menyembelih sah nggak? Sah. Ya. Kalau bencong gimana? Oh iya, kalau khunsa muskil, ini zaman sekarang rada aneh Pak. Zaman kita dulu waktu sekolah, kita bingung milih kelas IPA apa IPS. Sekarang bingung milih kelamin. Saya ini laki apa perempuan? Kan gampang, tinggal ke kamar mandi lihat ke bawah. Gua heran makanya mas sekarang mah. Bingung, saya ini laki-laki apa perempuan? Lu ke kamar mandi lu lihat. Mendefinisikan laki-laki sama perempuan itu bukan dari perasaan. Emang kalau begini-begini perempuan, jadi perempuan nih orang begini-begini. Laki. Ibu ke pasar pakai daster digulung begini, emang jadi cowok? Enggak. Caranya gampang, masuk kamar mandi lihat ke bawah, selesai. Batuk lagi lo. Ke belakang sono kalau mau lihat mah. Kan begitu. Apalagi sekarang apa fantasi sedarah. Aduh. Ini mama alhamdulillah nggak ada yang tahu, tapi hati-hati. Sampai followernya di Facebook tuh 40.000 orang. Baru ketangkep, yang ketangkep berapa? 9 orang. Sisanya masih gentayangan. Fantasi sedarah tuh gimana? Bapak nikahin anak, anak nikahin ibu. Na'udzubillah min dzalik, adik nikahin kakak. Mending nikah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Nikah suci haram. Bayangin, nikah suci haram. Kalau statusnya kita sebagai laki-laki menikah dengan ibu, anak perempuan dan saudari perempuan, begitu juga sebaliknya. Haram. Kalau nikah yang suci jadi haram, gimana yang udah haram? Maka dalam riwayat Imam Nasai, man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluh. Siapa yang naudzubillah berzina dengan mahramnya, bunuh dia. Bukan kita. Maksudnya pemegang kebijakan pemerintahan. Diadilin. Ada bukti. Maka hati-hati. Kan Nabi sudah kasih tahu. Umur 7 tahun suruh sholat. Umur 10 tahun gak mau sholat. Pukul dikit-dikit. Jangan sampai melukai. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan ranjangnya. Pisahkan ranjangnya. Jangan seranjang lagi. Umur 10 tahun tuh udah gak boleh. Dari umur 7 tahun itu harus dipisah. Jangan sampai digabung, kata Nabi. Ini kebejatan merajalela. Makanya kata Nabi, 7 orang yang dinaungi naungan di hari kiamat, yang mana tidak ada naungan lagi nanti selain naungan dari Allah. Yang salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang dia itu berkembang di dalam ibadah kepada Allah. Kalau anak-anak muda datang ke masjid itu luar biasa lah. Kalau aki-aki ini model kita begini kan wajar nungguin Israel. Bener gak Bu? Tapi kalau di depan sini soft, anak muda semua, subuh semua anak muda paling depan. Dan sekarang kalau subuh rata-rata yang dengkulnya udah pada goyang. Bener gak? Iya. Mana nih anak mudanya?
Ya tugasnya orang tua buat maksa, bilang, ini kan pemaksaan, lu lebih baik gua paksa masuk surga, apa gua suruh lu rela masuk neraka? Mendingan dipaksa dikasih duit, gitu aja Bu. Apa rela nggak dikasih duit? Iya, kan begitu. Orang zaman sekarang bingung kelaminnya apa, naudzubillah min dzalik. Terus bikin alasannya begini, ini alasannya begini, yang nikah sesama keluarga nih, saya ini sebenarnya orang lain tapi terperangkap di dalam tubuh ini. Bu, orang sekarang mohon maaf ya, nggak warasnya kebangetan. Jadi ada adik kakaknya bilang, saya sebenarnya orang lain tapi terperangkap di. Bu, jawabnya gimana? Bilang, saya adalah burung. Masuk akal nggak Bu? Sayapnya mana? Nggak ada orang lain. Nanti anak kecil 6 tahun datang ke warung beli rokok, terus bilang apa? Saya sebenarnya bukan anak kecil, saya adalah orang dewasa yang terperangkap di tubuh anak. Ntar koruptor juga begitu, habis korupsi, saya sebenarnya belum balik, saya terperangkap di tubuh anak orang tua yang sudah besar. Begitu kan, stres. Zaman sekarang mah ada-ada aja tuh orang, nggak warasnya kebangetan ya. Nah, haram sembelihan yang disembelih bukan karena Allah, misalkan disembelih karena Nabi Muhammad. Yang betul disembelih karena Allah, pahalanya dihadiahkan kepada Nabi Muhammad. Orang di zaman Nabi Muhammad ngeri. Kalau lagi ada mau datang ke Ka'bah, disembelih hewan, darahnya dibanjurin ke berhalanya. Berhalanya itu warnanya hitam. Darah kan warnanya merah, lama-lama berubah jadi hitam. 360 berhala di depan Ka'bah, bayangin. Sekarang alhamdulillah nggak ada. Waktu kurban, wa waktuha min irtifai syamsi nahrin ila akhir ayami tasyrik. Oke, biar seru saya tanya. Misalkan kita mau nyembelih sebelum sholat Idul Adha, sah nggak? Sah. Kalau sholat Idul Adhanya setelah waktu duha. Jadi namanya penyembelihan itu bukan ngikutin orang sholat. Kadang sholat Idul Adha ada tuh di luar negeri jam 10 ada. Nggak mesti pagi-pagi banget kayak kita jam 7 tuh enggak. Kita kan jam 7.15 sholat tuh. Udah matahari, waktunya matahari naik, kita sholat duha. Jadi nunggu waktu. Ketika matahari sudah tinggi, barulah kita sembelih meskipun Idul Adhanya belakangan. Khutbah Idul Adha beda sama khutbah Idul Fitri. Bedanya di mana, Bib? Kalau khutbah Idul Fitri panjang dikit nggak apa-apa, Idul Adha jangan panjang-panjang. Kadang-kadang khotib Idul Adha semangat setengah jam. Ngapain? Khutbah Idul Adha itu 10 menit selesai. Makanya kalau saya khutbah Idul Adha 100 km per jam tuh. Selesai. Lanjut lagi khutbah kedua, selesai udah. Kenapa? Karena mau ada penyembelihan, waktunya tuh lama. Itu tadi yang belum pernah megangin sapi kagak bakal tahu rasanya hilang kuku. Yang belum pernah diseruduk sama kambing, sama domba, gak akan pernah tahu rasanya sakit perut. Dikira gampang kali ya. Megangin berat ya. Maka jangan perhitungan sama tukang jagal. Perhitungan banget sama tukang jagal, orang nyembelih perhitungan banget. Ini kemahalan. Dan namanya berkorban. Emang dikiranya gampang, ngulitin, nyacahin. Kita mah enak-enak aja tinggal masak di rumah. Lah mereka ya. Nah, sekarang bagian kurban. Wa yujzi'u subu'u baqarin au ibilin an wahidin wala yujzi'u ajfa'u wa maqtu'atu ba'di dhanabin au udhunin
ubina wa in qalla wa dhatu arajin wa aurin wa maradin bayinin wa la yadurru syaqu udhunin au kharbuha. Pertama, satu onta atau sapi boleh dibagi 7 maksimal. 1-2 orang boleh dalam satu sapi, 1 onta. 1-3, 1-4, 1-5, 1-7 maksimal boleh. Yang nggak boleh kalau lebih daripada 7 orang dalam satu sapi dan 1 onta. Adapun kambing kacang, kambing Jawa atau kambing domba maka hanya boleh untuk 1 orang. Nah sekarang iuran deh. Kalau kita bicara iuran apa nih? Sekolah, anak sekolah 1 kelas 30 orang. Beli 1 kambing. Sah nggak sebagai kurban? Enggak, tapi sah sebagai Jadi jangan dihalangin kalau bocah-bocah mau patungan, tapi jangan disebut kurban. Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, ngirim ke yayasan kita kurban. Ini kurban atas nama siapa nih? Oh, ini kurban, ini binatang hadiah. Nanti atas nama siapa terserah. Nah, itu bisa. Misalkan sapi 1 untuk 7 orang, sebutin namanya 7, boleh. Tapi kalau dia bilang ini adalah kurban perusahaan, kasih tahu ini nggak bisa dikatakan kurban. Jadi ada arisan kurban, yang arisan 20 untuk 1 kambing. Yang menang gimana cara ngakalinnya? Maka harus terima dulu. Nih uang 5 juta saya serahkan kepada kamu karena kamu menang hari. Saya terima ya, ini punya saya ya, mutlak punya saya. Udah selesai, berarti putus. Barulah si fulan datang beli hewan kurban, boleh. Tapi kalau 20 orang bilang itu kurban saya, kurban kita, maka bukan karena 1 sapi hanya boleh 7 orang dan 1 kambing hanya boleh 1. Paham, Bu? Insya Allah paham ya. Sekarang kriteria hewan kurban. Sapi 2 tahun minimal. Sapi minimal berapa tahun? 2 tahun. Ini harus beli alat nih. Sapi minimal berapa? Onta 5 tahun. Jangan nanya ya di sini ya, gimana cara nyensus umurnya? Gimana cara lihat KTP-nya, Bu? Enggak. Lihat gigi. Ya. Kalau kambing kacang 2 tahun, kambing domba 1 tahun. Tapi ada pendapat ulama, kambing kacang boleh 1 tahun ke atas, kambing domba boleh 6 bulan ke atas. Kalau ternyata memang udah nggak ada kurban lagi, kecuali yang 6 bulan kambing domba, 1 tahun ke atas kambing kacang, ya udah nggak apa-apa, ngambil pendapat yang kedua. Saya ulangin, onta berapa? Sapi, kerbau, kambing domba 1 tahun, kambing kacang. Tahu bedanya kambing domba sama kambing kacang, Bu? Tahu kan? Kalau domba biasanya bulu-bulunya tuh wol. Ya. Kalau kambing kacang itu rambut. Ya. Sekarang syarat hewan kurban, syarat kondisi hewan kurban. 1, harus sehat. Tidak boleh nih ya, Bu. 1, tidak boleh berkurban dengan 1 hewan yang terlalu kurus. Cungkring banget, Bu. Ya Allah, Bu. Isinya kulit doang. Udah nggak ada lagi dagingnya. 2, hewan yang terputus sebagian ekornya nggak boleh. Putus ekor nggak boleh.
Hewan yang telinganya dihilangin, kalau dilobangin nggak apa-apa. Kalau dia putus nggak boleh, meskipun sebagiannya putus. Hewan yang pincang nggak sah. Hewan yang matanya picek nggak sah. Hewan yang sakit parah yang dapat merusak dagingnya nggak sah. Patah kupingnya nggak sah. Kalau robek sedikit sah. Patah lidahnya nggak sah. Patah atau putus, mohon maaf ya, susu dan bokongnya nggak sah. Dan patah atau rusak bagian yang nampak dari pahanya, itu nggak sah. Jadi harus mulus. Makanya waktu lagi akad tanya, ini sebenarnya saya beli 5 juta atau sapi 50 juta saya beli, ini sudah all in belum? All in tuh bagaimana Bu? Bukan kampanye kemarin kan all in, oke gas, ya kan? All in itu maksudnya mulai dari perawatan, mulai dari penjaminan, penjagaan, itu sudah include belum? Pak Prabowo kan hewannya mati. 125 juta belum ditransfer. Tiba-tiba hewannya mati gitu. Lah selama belum ditransfer, ya berarti akadnya belum jadi dong. Kalau cuma baru perjanjian doang mah. Kecuali bentuk perjanjiannya ya, kalau selamat, kalau seandainya kurbannya selamat baru ditransfer. Artinya tidak mengilzam. Kalau ternyata dia masih mau menjual, disyaratkan lagi, berarti saya nggak harus jual sama kamu. Kalau dia mau beli lain boleh, itu boleh. Jadi al muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung syarat masing-masing. Orang Islam itu tergantung syarat masing-masing. Makanya intinya di awal kudu clear. Ini saya beli misalkan 5 juta kambing, 6 juta kambing. Ini udah sampai perawatan ya, jangan sampai cacat. Kalau cacat jaminan nggak? Gimana nih seandainya ketika beli gede, ketika datang ke kecil? Itu juga harus disampaikan, mohon maaf. Jadi kadang-kadang harga kurban itu emang lebih mahal. Kenapa? Karena ada biaya penjaminan, kan harus dijaga. Kalau kambing yang kerjanya nyeruduk, digabung sama kambing yang kerjanya nggak nyeruduk, kan berapa Bu? Apalagi kalau sama-sama nyeruduk. Kan harus ada penjagaan, dirawat. Makanya kalau di peternakan itu kambing kadang dirapihkan, dikasih mah diajak ngobrol Bu, diajak ngobrol. Dirawat, makanya dagingnya empuk, disebutnya wagyu. Daging wagyu itu kenapa? Karena kambingnya diperlakukan seperti anak bayi. Dibiarin main, kadang disetelin musik. Ada yang lebih mantap lagi Bu, kurban didandanin pakai lipstik kambingnya. Ya. Nah, jadi kambing itu harus bagus. Ya. Nah sekarang kalau kurban pakai hewan bunting, gimana itu? Kurban itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak bisa kalau hewannya bunting. Tapi menurut Imam Ibnu Rif'ah dalam mazhab Syafi'i boleh kalau bunting. Jadi yang mana Beb? Ngambil pendapat yang utama dulu. Selama masih ada yang nggak bunting, pakai. Kalau ternyata emang satu-satunya bunting, nggak apa-apa. Beb, kalau disembelih kemudian ada janinnya, boleh nggak dimakan janinnya? Boleh. Tapi nggak perlu disembelih, nggak perlu. Kalau emang udah mati, berarti penyembelihan ibunya mewakili penyembelihan anaknya. Zakatuha zibahuha. Apa tuh Bib? Penyembelihan si ibu adalah termasuk penyembelihan janin binatang tersebut. Paham ya? Makanya ada sate kambingmu udah kadang-kadang masih dalam janin tuh. Ya. Batibul.
Ya. Nanti ketemu sama orang vegan. Jangan sakiti kambingnya. Kambing ini menderita. Ya udah hidup aja sono sama dia. Bahaya banget. Emang kita makan ayam kagak kasihan, Bu? Ayam kasihan nggak? Nggak usah makan telur. Telur dia lagi bertumbuh, saudara. Tutup warung geprek mah. Ya, benar nggak? Tutup warung geprek, telur kagak boleh, udah tempe aja. Tempe, tahu, semua tempe, tahu. Ngapain kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah halal. Yang penting kata Nabi, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Fal yuhidda ahadukum syafaratahu wal yurih dzabihatahu. Maka tajamkanlah pisau kalian dan tenangkan. Mau nyembelih itu ngasahnya jangan depan mata hewan. Nggak boleh kayak begitu. Makanya ditutupin. Jangan disembelih di depan temennya. Ya, akhlak dan adabnya kita nyembelih apa? Ditutupin matanya itu. Baik mata kawannya, mata dianya juga. Ya, pakai akhlak gitu. Nah, ini lagi walau nadarat tadhiyata bimu'ibatin aw saghiratin aw qala ja'altuha udhiyatan fa innahu yalzamu dhabhuha wa la yuzi'u udhiyatan wa in ukhtussa dhabhuha bi waqtil udhiyah wa jarat majraha fi sharaf. Jadi gini, saya sama Haji Nafis ke pasar. Terus Haji Kohar jual kambing. Kambing ini nggak bagus, mungkin matanya picap. Terus Haji Nafis bilang, saya bernazar berkurban dengan hewan ini. Meskipun dia itu kecil, cacat dan lain sebagainya. Aku jadikan hewan itu berkurban sebagai nazarku. Kalau ternyata aku memiliki anak lagi. Ternyata punya anak lagi. Bisa disambit gua sama harimnya nih. Dari belakang dikeker, awas lu Bib, gitu kan. Ternyata punya anak lagi, maka tetap wajib disembelih meskipun statusnya nanti bukan sebagai kurban, tapi diperlakukan sebagai kurban di dalam pentasarufannya. Satu, Haji Nafis nggak boleh makan. Oke, kurban dibagi dua, ada kurban sunnah, ada kurban wajib. Kalau kurban sunnah ini kurban normal, nggak ada embel-embel nazar. Kurban sunnah yang kurban boleh makan dikit aja, jangan banyak, karena tujuannya disedekahkan, bukan pengen ngenyangin diri. Kalau kurban wajib secuil pun nggak boleh mah. Kesamaan kurban sunnah dan kurban wajib adalah tidak boleh dijual, kecuali, nah ini beda lagi nih. Kurban ketika diberikan, ada pemberian kepada orang kaya dan mampu, ada pemberian kepada orang fakir beda. Kalau orang kaya dan mampu harus dimakan karena statusnya sebagai diafah, jamuan. Bu, saya dikasih apa nih? Teh tarik. Ini statusnya apa nih? Pemberian atau jamuan? Boleh nggak sih jual nih? Ibu bertamu ke rumah saya sediakan banyak makanan. Lah, ibu angkut. Saya datang ke rumah ibu. Ibu kasih saya nasi kebuli. Boleh saya angkut, Bu? Datang, nggak makan, angkut, bawa pulang. Habis itu dijual. Nggak boleh. Tapi kalau orang kaya dapat, maka wajib dia konsumsi. Beb, kalau saya simpan sampai tahun depan, jangan. Sunnahnya 3 hari kelar dimakan. Jangan diawet-awet daging, bukan dilus-lus. Jangan diawet-awet. Bagiin. Ya. Kalau orang fakir miskin, udah ditamlik, nih saya serah terimakan nih, misalkan 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, udah diambil sama dia, terus dia mau jual, boleh-boleh aja. Dan ingat, tidak bisa kita berkurban pakai duit,
bisanya duitnya kita belikan kurban baru dikurbanin. Karena inti dari kurban beda sama zakat fitri. Kalau zakat fitri intinya mencukupi, maka beras boleh diganti duit. Tapi kalau kurban intinya mengalirkan darah. Kalau duitnya kita sembelih bukan darah yang ngalir, air mata kita yang ngalir. Duit disembelih, bagaimana ceritanya? Kagak bisa, ya. Nggak bisa. Nah, jadi jangan sampai tuh kagak tahu. Jadi panitia tanya, ini kurban nazar apa bukan Pak? Kalau kurban nazar Bapak nggak boleh makan sedikit pun. Dan kita kagak boleh ngasih bagian apapun dari hewan kurban sebagai upah tukang jagal. Itu tukang jagal tuh jangan dikasih upah. Nanti saya kalau ngejagal satu, yang setiap satunya kulitnya buat saya Pak. Nggak bisa dia mensyarati begitu, nggak bisa. Oh mohon maaf Pak, nggak bisa gitu. Ini nggak bisa dijadikan syarat. Kalau Bapak pengen nyembelih, kita bayar. Tapi setelah dibetetin, disiangin, kalau kita mau kasihin dia, boleh. Jadinya baik. Urutannya yang paling utama, onta, sapi, domba, baru kambing kacang. Terus ada yang nanya, lebih bagus satu orang satu kambing apa satu sapi 7 orang? Lebih bagus satu orang satu kambing. Kalau dagingnya lebih banyak. Kalau dagingnya lebih banyak sapi, maka sapi menurut sebagian pendapat ulama lebih utama. Lihat kepada asas manfaatnya. Nah sekarang alat untuk menyembelih, alatnya yang tajam selain kuku, gigi, dan tulang. Pakai kuku nggak sah, nggak halal. Pakai tulang nggak sah, nggak halal. Pakai gigi, nyembelih pakai gigi Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sah, pakai kukunya panjang, agak. Dan emang sih kita disunahkan jangan motong kuku ya, yang mau berkurban dari tanggal 1. Jangan motong rambut, supaya semuanya dapat ampunan dari Allah SWT. Oke. Kita ketika nyembelih harus motong seluruh halkum, saluran nafas dan mari, saluran makanan dan minuman. Jadi emang disunahkan memotong salurannya, bukan motong mutus semua lehernya. Kalau dipotong putus halal nggak? Ya tetap halal, cuma disunahkan nggak sampai putus. Kalau dipatahkan halal nggak? Halal tapi makruh. Duluan mana Bib? Kurban apa akikah? Ini kan sering orang nanya, kurban dulu apa akikah dulu? Dua-duanya hukumnya sama-sama sunnah. Lihat waktu, kalau dekat Idul Kurban ya kurban dulu. Tapi kalau orang mau akikah dulu juga nggak ada masalah. Boleh nggak, terakhir ya, 2 lagi deh. Boleh nggak membagikan daging kurban pada non muslim? Ada 2 pendapat. Dalam Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar al-Haytami mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh. Kalau Imam Nawawi dalam Al-Majmu' boleh, syaratnya 2. 1, orang non muslim yang nggak memerangi kita boleh dikasih. Yang kedua siapa? Orang non muslim yang miskin. Ada orang non muslim tuh pengen daging kurban, ada, meskipun dia kaya. Jadi gimana cara ngakalinya? Ngakalinya kita beli daging lagi, kita masak terus kita kasih ke dia. Caranya ya, jangan kita antipati sama orang non muslimnya. Kita ini bersaudara, di Indonesia bersaudara, harus baik-baik sama semua orang. Justru momentum kayak begini tuh harus kita manfaatin. Yuk kita iuran, buat apa? Bagi daging kurban kepada orang non muslim yang nggak mampu. Ya, iuran daging, ya, beli daging, bukan daging kurban ya, beli daging. Kemudian qadha nazar kurban.
Boleh, misalkan tanggal 14 Zulhijjah, ya udah dikodok aja, nggak apa-apa. Misalkan udah lewat, baru punya duit, kodok nggak apa-apa. Kurban untuk orang yang sudah meninggal, pendapat yang utama dalam mazhab Syafi'i, sah kalau ada wasiat sebelum meninggal bilang, saya mau dikurbanin, sah. Kalau enggak sah. Tapi ada pendapat juga dalam mazhab Syafi'i mengatakan sah karena sedekah itu pasti sampai. Jadi nggak perlu ada wasiat. Yang terakhir, kalau yang nyembelih orang Muhammadiyah yang berkorban orang NU, sah nggak? Kagak. Kalau seandainya ilustrasinya begini, hari ini misalkan Idul Adha, orang Muhammadiyahnya bilang saya mau disembelih hari ini karena hari ini saya Muhammadiyah mengatakan Idul Adha, yang nyembelih orang NU bilang kagak bisa, Idul Adha baru besok. Nah kalau disembelih nggak sah. Jadi harus ada kesesuaian paham dan keyakinan antara orang yang berkurban dengan yang menyembelih paham? Dah, silakan. Yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, kalau ribuan yang berkulit terus dijual itu dipakai uangnya itu dipakai buat panitia gitu. Itu gimana hukumnya? Uangnya dipakai buat panitia. Maksudnya itu buat ada yang buat di rokok. Waduh, jangan, tak boleh. Panitia bukan orang miskin, saudara. Kecuali panitia miskin, beli rokok. Mending kirain mau dibuat apaan, di rokok. Buat yang motong nggak usah, nggak boleh. Udah dikasihin, kalau dia miskin, baru boleh dia jual. Buat rokok. Ya kan? Kalau disedekahkan, ya udah disedekahkan. Misalkan dia buat beduk mas, boleh buat beduk masjid. Tapi nggak boleh kalau misalkan buat beli rokok, panitia ngapain? Panitianya aja datang pakai motor. Panitia datang pakai NMAX. Gimana sih? Kita beli rokok. Ini beliau bukan hanya untuk diri beliau, lagi nyindir. Iya. Ada lagi Pak? Silakan Pak. Udah. Iya, waalaikumsalam Pak. Ini mengenai korban ya. Ada yang namanya korban dikebiri itu sah atau enggak? Baik, saya jawab langsung. Kalau pelirnya terputus, maka sah tetap. Yang enggak, ya. Baik, sah, nggak apa-apa. Yang nggak sah malah kalau susunya keputus. Jadi kalau, mohon maaf ya, bahasa fikih pelirnya ya, kemaluannya itu terputus, dikebiri, sah. Tapi kalau susunya keputus, nggak sah. Lanjut Pak. Oke, yang kedua, tadi kan pembahasan ada kan mengenai korban perempuan ya. Ada yang hamil itu sudah bilang saja dipotong, anaknya itu masih hidup, tapi anaknya itu dipelihara, yang dari ibunya itu dimakan sah atau tidak? Sah, ya sah, dipelihara sah, mau dipotong juga nggak apa-apa. Jadi nggak harus dipotong, sah aja. Jadi anaknya itu kita boleh, nggak ada masalah. Nggak harus dimakan. Nggak harus dimakan. Kalau mau dimakan kan pasti mati Pak. Kalau misalkan nggak mati ya disembelih aja. Kalau mau dipelihara juga yang nggak boleh diapain Bu? Dikawinin, yang nggak boleh Pak. Kawin sama anak kambing yang nggak boleh.
Kalau dipelihara mah boleh. Bagus Pak. Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Woi, ada mau nanya nggak? No. Silakan Bu. Waalaikumsalam Bu, sama-sama. Baik, yang bagus yang kedua Bu, ganti-gantian. Ya, ganti-gantian. Baik. Ada lagi, biar ngerasa. Tapi afan. Begini, saya mau sampaikan sedikit aja. Bu, saya curhat sedikit ya. Saya lagi bangun pesantren. Oke. Untuk lantai 2 kami butuh dana 1,1 miliar. Dana udah 150, pembangunan lagi jalan. Oke. Saya sedang melelang. Saya punya mobil 500 juta Fortuner VRZ 2022 2,8. Udah ada yang nawar. Ada yang nawar 450 kemarin di Jakarta. Ada lagi yang saya lagi tunggu kepala pengadilan di Bali. Pengadilan agama di Bali nawar 500. Doain laku Bu, amin. Kalau saya tidak memberi dari punya saya sendiri, itu rasanya akan beda dengan saya dikasih orang. Gitu Bu. Jadi seandainya suami beda gitu, kalau misalkan ayahnya berkurban, terus mengatasnamakan anak, itu yang kerasa tuh ayahnya. Anaknya nggak bakal ngerasa gitu, maksudnya nggak. Apa yang diberikan orang dari pertama aja nggak pernah ngasih kok. Suruh anak itu nabung, biar kerasa Bu, memberikan sesuatunya kepada Allah tuh kerasa gitu loh. Mengembalikannya tuh kerasa. Kalau kita ya udahlah gitu kan, nggak kerasa. Di mana sih letak pengorbanan kalau bukan memberikan sesuatu yang paling kita Itu Fortuner paling saya cintain tuh Bu, karena menemani saya sampai ke ujung Jawa, sampai ke Sumatera, nemenin saya mulai ziarah ke pesantren-pesantren, kita daurah ceramah. Bismillah. Dan saya minta doa, tolong doain. Saya lagi jual apartemen Bu, harganya murah segini. Ya. Harganya murah segini. Bu, tolong aminin, kejual segera, amin Bu. Biar kelar tuh. Biar banyak yang ngapalin Quran, banyak lagi yang ngapalin hadis. Biar kagak puyeng. Ya. Tapi lebih baik puyeng, karena saya belajar begini Bu. Orang kalau mau banyak jasanya emang DKM Madinah Habibah puyeng nggak Bu? Puyeng tiap bulan. Bayar listrik puyeng, bayar ini puyeng. Kalau kagak mau puyeng ya kagak usah punya apa-apa, tidur aja rumah. Tapi prinsipnya puyeng sekarang, bahagia belah. Kalau mau bahagia sekarang, pasti belakangannya cobain ya, tanggal 1 sampai tanggal 25 nggak usah kerja. Dijamin tanggal 25 tenut ya. Nggak apa-apa sudah. Tapi kuncinya adalah kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi. Kita adalah milik Allah dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali, kan begitu aja udah. Kita nggak usah. Saya menyampaikan ini buat ngerelate pada ibu tadi. Jadi ibu, kalau punya anak jangan diempanin mulu. Punya anak dilatih. Lu belajar lu, cari duit. Biar ada pengorbanan, dia ngerasa dari kecil dilatih. Misalkan Haji Nafis kan buntutnya banyak nih. Ada 3 ya, Haji Nafis ya. 2 ya. Sama istrinya nih, Bu Hajah, kasih duit tiap hari 5.000. 5.000 bebas, pakai jajan boleh, nabung buat kurban boleh. Kasih celengan, celengannya bentuknya kambing. Kan lucu tuh, masukin plung. 5.000 atau 2.000 setiap hari. Berarti sebulan 200
200.000, 300 berapa Bu? 600.000, 60.000 ya. Ya Allah dikit amat. Ya, 5.000 dah. Ya, kalau 5.000 berapa Bu? 150, bener nggak? Kaliin 10, 1.500.000. Dalam waktu 4 tahun itu anak celengannya penuh, dia akan bahagia ketika beli kurban. Oh, ini adalah hasil saya ngumpulin sendiri. Itu pendidikan namanya ya, bukan udahlah gampang lah kita kasih. Itu kurang mendidik ya, kurang mendidik. Yang kurban mah, yang kerasa kurban bapaknya. Jadi secara nama mungkin anaknya ditulis Bu, memang secara fikih sah, pahalanya insya Allah nggak. Tapi makna berkurban itu lebih dari sekedar ngasih duit. Baik, ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada motor-motor pada capek, kalau misalnya sebaliknya kepala satu motor ini dibikin 25 kali. Boleh, tapi sudah dikasihkan dulu. Boleh, misalkan udah dibagiin, udah serah terima. Boleh, serah terima dulu yang penting. Ya, dari panitia ke iya, penting serah terima dulu. Karena daging kurban ini nggak harus dibagiin kepada orang miskin tuh enggak. Ya, yang penting serah dan panitia tolong baginya yang adil dong. Kadang-kadang ada yang dapat buntut semua, kadang-kadang yang dapat gaji semua, kadang-kadang ada yang dapat jeroan semua. Yang adil kalau bisa mah. Ya, ini curhatan banyak jamaah sama saya begitu. Silakan Haji Kohar. Ya. Terkait pendistribusian, itu kan ada beberapa lembaga misalkan yang dari kurban yang dikorban. Berarti kan dalam waktu 3 hari itu mungkin habis. Ya. Jadi buat stok ketika ada bencana atau apapun didistribusikan. Nah itu seperti apa. Kemudian masalah tadi yang kulit itu. Kalau misalkan kita akalin, dijual langsung nggak boleh. Kita kasih dulu itu kulit sama panitia yang miskin. Habis sudah besar klaimnya ya, kemudian dia jual. Duitnya dikasih lagi, dikasih lagi untuk panitia. Boleh. Tapi fakir miskin mana yang model gitu? Gue tanya sama lu. Dia buat ngebul aja susah. Buat bikin dapur bininya ngebul aja susah. Bikin mulut kita ngebul. Kopi rokok lagi, rokoknya sebut dong. Iya, uang rokok. Kalau konteks di Jakarta, dikatakan miskin itu sebenarnya semua. Nggak ada yang masuk, hampir nggak ada yang masuk. Kita anggap dia punya kerjaan, hidupnya. Yaitu miskin. Miskin itu punya baju, punya tempat berteduh, bisa makan, tapi empet-empetan, pas-pasan. Yang pas-pasan kan banyak. Benar nggak Bu? Ngepres banget lah pokoknya. Ya, itu namanya orang miskin. Kalau fakir, makan kagak bisa, minum puyeng, rumah kagak punya. Nah, jadi miskin itu di atasnya fakir Haji Kohar. Boleh-boleh aja gitu. Kalau memang tuh fakir miskinnya misalnya mau sedekah gitu kan. Fakir miskinnya mau sedekah sama panitia. Boleh-boleh aja. Terus fakir miskinnya dikasih apaan? Nah, kan ya. Yang mana? Oh, disardenin. Oke. Mayoritas ulama Syafi'iyah bilang kagak boleh karena memang harus daging. Tapi ulama kontemporer boleh kirim ke Palestina. Jadi ditahan dulu tuh dagingnya, dikornetin, habis itu baru dibagikan ke daerah-daerah bencana. Ambil aja pendapat yang boleh di zaman sekarang. Yang penting atas keridhaan penerima. Misalkan di satu tempat kasih tahu, ridho kalau kurban ini dipaketin dalam keadaan kornet, serah terimanya dari jauh. Dan saya yakin sih harusnya pada setuju gitu. Karena di Palestina boro-boro mikirin kulkas, mikirin kamar mandi aja puyeng Bu. Baik, silakan. Ya, silakan Akbar. Ya, nanti di negara kurban itu orang yang berarti jadi statusnya
Ya nggak apa-apa. Ya mau dia dong. Kalau dia mau akikah jangan lu paksa, kurban lu, nggak bisa diilzam orang, nggak bisa dipaksain. Kalau dia mau akikah ya nggak apa-apa. Kalau dia mau kurban juga nggak apa-apa, akikah juga nggak apa-apa, jangan dipaksain. Orang non muslim aja nyembelih yang bukan termasuk kurban aja kita kasih. Misalkan dia ngasih ke kita sapi, kita sembelih nih Akbar. Statusnya kan bukan bagiin bisa. Orang mau akikah disembelih, bagiin bisa, nggak ada masalah. Baik, ada lagi Bu? Silakan Pak. Soalnya hewan kurban apa? Oh, baik. Iya, yang nggak boleh nyembelih kurban tadi belum saya bahas ya. Kuku, tulang, sama gigi. Kuku nggak sah. Misalkan ibu kukunya panjang Bu, nggak mani-pedi Bu. Oh, panjang. Bismillahirrahmanirrahim, dibeset, kagak boleh. Berarti pakai bambu, boleh. Pakai batu yang ditajemin, boleh. Pakai besi yang ditajemin, boleh. Yang nggak boleh apa? Kuku, tulang, sama gini. Kalau batu boleh asal tajam. Asal tajam. Jangan nyiksa. Semakin cepat wassalamualaikumnya semakin bagus. Oke. Gimana? Iya, harus potong. Gini. Gimana kalau hewannya ketabrak? Ayam berasa burung. Uji nyali loncat dari atap. Kambing uji nyali jalan ke tengah jalan tol. Ketabrak. Gimana cara mengidentifikasi nih masih bisa disembelih apa enggak? Jadi kehidupan itu ada 3. Ada mustaqirrah, ada mustamirrah, ada hayatul madbuh. Mustaqirrah ada bekas kehidupan yang masih kita bisa lihat. Bahwa masih bisa dikatakan sebagai hewan yang hidup. Kalau mustamirah ya sekedar lanjut aja gitu, tapi memang sudah diambang kematian. Kalau hayatul madbu udah mati tapi masih gerak. Ibu lihat deh cicak. Ibu lihat deh sebagian binatang ular. Meskipun dia itu sudah kepotong tapi masih ikan. Benar nggak? Berarti yang jadi pertimbangan adalah al-hayatul mustaqirrah, kehidupan yang memang masih berkelanjutan itu. Ada mustaqirrah, mustamirrah, hayatul madbuh, yang dua belakang nggak dipakai. Berarti kalau misalkan cuma mustamirrah sama hayatul madbuh udah nggak halal lagi. Kalau mustaqirrah masih halal. Ada lagi Bu, Pak? Sudah? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Jadi ada orang kerja, ya, dulu dia aja bahwasanya kalau saya dapat rezeki tahun ini saya mau korban. Terus dia dapat rezeki, terus dia korban. Terus dia yakin untuk korban juga, untuk akikah juga, itu boleh berangkat. Nah, terus yang kedua, ada orang juga ngajak juga. Apabila saya punya rezeki tahun ini saya mau korban. Nah, lalu dia punya rezeki dah. Dia korban, dia beli sapi sebanyak 7 orang keluarga dia. Lalu dipotong di rumah dia. Nah, orang itu bisa boleh nggak tuh? Dia ngajak boleh tuh makan dagingnya. Baik. Ya, sekian jelas. Orang nazar nggak boleh makan dagingnya, biar kata secuil. Biar kata satu kerat, satu garis, nggak boleh. Haram bagi dia. Kemudian boleh nggak gabungin niat akikah sama kurban? Ya kagak bisa. Karena akikah ini diperuntukkan untuk kelahiran, sementara kurban ini pengorbanan dia untuk meneladani Nabi Ibrahim
Dua hal yang beda itu, Pak. Dalam hal ini nggak bisa digabung, orang akikah sama kurban tuh nggak bisa. Pelit amat, takut amat. Dah, bismillah. Ya udah, saya mau akikah aja. Itu kayak si Akbar tadi. Saya mau akikah dah, yang lain kurban. Nggak apa-apa. Saya mau kurban aja, nggak apa-apa. Nanti tahun depan lah lagi. Insya Allah begitu. Baik. Udah Bu ya? Puyeng gua. Kagak, saya tuh paling senang. Saya bilang sama tadi sebelum dari sini, saya tuh ngajar di Bintaro. Puyeng Bu, karena materinya tentang keadaan bangsa, tentang kisah para nabi. Zaman sekarang udah nikah zina satu keluarga, kemudian ada pembegalan, perampokan, pembunuhan, satu keluarga bunuh-bunuhan. Waduh, temanya kayak gitu Bu, bayangin Bu. Terus tapi saya ingat kalau ke Madinah Habibah nih gue bakal enjoy. Pasti asyik di Madinah Habibah. Gue harus berangkat ke sana. Makanya gue cepet duluan. Jamaah gue banyak jin tadi sama malaikat. Iya, Haji Nafis sudah lalu lalang aja Haji Nafis tuh. Ya kan udah lalu lalang. Ana berdua-dua sama beliau tadi, sama beliau nih 3. Ibu-ibunya baru 4 orang. Ya, alhamdulillah saya demen banget dan semoga pada kagak bosen sama saya dah. Ya, sekarang minta izin, minta maaf kalau ada dosa. Tanggal 26 insya Allah jam 8.30 saya berangkat ke Madinah dulu, dari Madinah ke Makkah. Nanti saya pulang lagi tanggal 21. Jadi agak lama di sana. Saya minta maaf khususnya pada Haji Nafis, abang saya ya, yang dari dulu selalu jagain saya di Mesir. Ya, banyak kenangan saya sama Haji Nafis ini, banyak banget gitu ya, sama teman-teman gitu. Minta maaf sama bapak-bapak, Ustadz Aziz, Ustadz Kohar, sama semuanya Pak, tim DKM, sama ibu-ibu, minta maaf. Semoga yang haji di tahun ini dan yang tidak haji diberikan oleh Allah pahala haji. Semoga semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Diberikan kita semua yang haji dan yang enggak haji diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan berkah, anak, istri, suami yang soleh dan solehah, kehidupan yang istiqomah, dan husnul khatimah. Semoga Allah jayakan Masjid Al-Madinah Habibah. Allah muliakan semua pengurus dan jamaahnya. Semoga Allah kelarkan pembangunan pesantren orang-orang Islam yang lagi bangun pesantren. Semoga Allah mudahkan urusan mereka semua. Allah kelarkan pembangunan pesantren mereka dan Allah berikan manfaat fid dunya wal akhirah untuk orang tua kita yang sudah meninggal agar diampuni dosa-dosanya dan kita semua husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kunatin shalihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad serta doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bar, mana bar? Iya. Lagi.